Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jemaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' At-Taubah, para asatidzah, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang ke-20, tanggal 20 di bulan Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan istighfar kita yang telah kita baca dan yang terus akan kita baca, yang merupakan bagian dari permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyaknya dosa-dosa kita, kesalahan kita. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin pasti Allah mengampuni dosa kesalahan daripada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فاثبت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك، واستكثر منها واصبر عليها وأخلص له فيها، ودم على ذلك حتى تلقاه جل وعلا فيرضيك ويرضي عنك ويحلل دار كرامتك. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب.
Hadirin sekalian, selanjutnya pesan ataupun nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah untuk kita semua, orang-orang yang insyaAllah terus meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia, maka di dalam Al-Quran banyak Allah memanggil orang-orang beriman atau hamba-hambanya dengan kalimat-kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu beda dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas maka seluruh manusia, yang kafirnya, yang munafiknya, yang muslimnya, yang mukminnya. Tetapi ketika dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, disebutkan di dalam salah satu tafsir Nidaul Habib ilal Mahbub. Itu merupakan panggilan dari zat yang maha mencintai, panggilan cinta, panggilan sayang, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Dari siapa? Dari zat yang maha mencintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ilal mahbub, kepada hambanya yang dicintainya. Mana kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa di antara kita yang banyak dosanya, yang sedang terjerumus dalam dosa kemaksiatan, tapi Allah rangkul, Allah panggil orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan panggilan sayang, dengan panggilan cinta, siapapun mereka, untuk meningkatkan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dipanggil oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman dan meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Imam Haddad, beliau pun mengutip daripada ayat Allah tadi yang memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, fathbut ayyuhal mu'min al-muti', maka mantaplah, tetapkanlah, ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman, al-muti', yang taat kepada Allah, ala ta'ati rabbika, untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Fathbut ayyuhal mu'minul muti' ala ta'ati rabbik. Kata beliau, maka mantapkanlah, wahai orang yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah. Mantap dengan apa? Ala ta'ati rabbik, untuk senantiasa taat kepada Tuhan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedengaran ya? Jelas ya? Jelas ya kedengaran? Jelas ya? Ya, betul. Ya. Saya cek terus nih supaya ada perkembangan khusus. Jelas? InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Ya. Kalau kurang jelas bilang aja ya. Maka mantaplah. Artinya apa kalau mantap? Jangan ragu-ragu. Orang beriman, kalau dia mau taat kepada Allah, apa saja semuanya jangan ragu-ragu. Mantap ya. Mantap, yakin dalam melakukannya, yakin dalam mempercayai dan beriman terhadap janji-janji dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakthir minha. Yang pertama perintahnya mantap terus, jangan berhenti ya. Mantapkan hati ya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan banyak ketaatan dan ibadah. Wastakthir minha, dan perbanyaklah kalian atau engkau minha, dari ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, insyaallah selama kita hidup, apa saja bentuknya kebaikan, semuanya kita niatkan untuk taat kepada Allah ya. Mengaji, duduk di majelis ilmu, bagian dari taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Salat 5 waktu, bagian daripada taat kepada Allah. Berjamaahnya bagian dari taat ya kepada Allah. Silaturrahim bagian daripada taat kepada Allah. Kemudian berinfak, bersedekah bagian dari taat kepada
Allah. Tiap subuh ada kotak jalan, maghrib ada kotak jalan. Nah, kita sedekah, infak bagian daripada taat. Apa aja diperintahnya, wastakthir minha, ya. Jadi apapun dimanapun kita hidup, untuk senantiasa menjadikan itu sebagai taat kita, ya. Melakukan sesuatu itu semata-mata mencari redha Allah. Menjadi pengurus masjid, taat. Artinya apa? Semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita urus ini adalah Baitullah. Apa artinya Baitullah? Rumahnya Allah. Bukan rumah pribadi, bukan rumah perorangan, bukan rumah kelompok, tapi ini Baitullah. Maka harus semuanya berdasarkan karena Allah. Yang imamnya karena Allah, yang muadzinnya karena Allah, yang mengajarnya karena Allah, yang khutibnya karena Allah, yang mengurus karena Allah, yang merbotnya karena Allah semua, ya. Jangan ada yang lain. Adapun nanti ada sesuatu yang diberikan dari pengurus, itu sifatnya penghormatan, karena memang ada bagiannya yang diberikan oleh jamaah, maka disebutnya dari umat untuk umat. Duit masjid dari umat untuk umat, ya. Jadi jangan takut, alhamdulillah dikit-dikit kita benerin ada apa awning, ya, supaya kagak tampias, ya, kalau di samping. Dikit-dikit alhamdulillah. Ini semua dari mana duitnya? Dari jamaah semuanya. Ya, insyaallah makin berkah dalam kehidupan kita dengan senantiasa kita berinfak untuk Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja wasa itu, saking perintahnya diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan dan taat kepada Allah, maka kata beliau wastakthir minha, dan perbanyaklah dari melakukan ketaatan ataupun ibadah. Wasbir 'alaiha. Nah, beliau juga ngasih tahu di dalam orang beribadah, apa tadi itu semua yang udah kita contohin macam-macamnya, wasbir 'alaiha, dan sabarlah, ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita diperintahkan oleh Allah yang pertama, hidup apa aja dah, peran kita sebagai apa aja, nyari yang penting halal, menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan, beribadah, beramal soleh. Kuncinya yang pertama, minta kepada Allah supaya diberikan kesabaran. Wasta'inu bis sabri, minta sama Allah, ya Allah berikan kesabaran. Artinya apa juga? Bahwa memang kita harus sadar bahwa di balik satu ujian ataupun cobaan, di situ pasti dibutuhkan kesabaran. Sabar, itulah sabar yang dikatakan orang akan lebih banyak mendapatkan pahala. Apa saja dia lakukan dengan penuh kesabaran. Maka sabar itu banyak pengertian bagiannya. Ada sabar di dalam melakukan kebaikan, sabar di dalam melakukan perintah Allah. Sabar, sholat subuh, bangun pagi-pagi, sabar kita sabar gimana? Kalau kita nggak sabarin, terusin tidur, ya, mana AC-nya dingin banget, apalagi hujan, subuh-subuh hujan. Tapi kalau orang yang sabar, dilawan itu, dia nggak ikutin hawa nafsu, itu mana sabar? Dia menghilangkan, mengalahkan hawa nafsunya, dia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut definisi atau pengertian daripada sabar. Kata ulama, as-subut bil kitab was sunnah. Yang namanya sabar tetap jalan, tetap melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Sholat kita disuruh, sholat subuh apalagi pahala besar, sabar kita kerjain. Alhamdulillah bisa duduk di majelis ilmu juga, sholat juga, bisa ngaji juga, semuanya berinfak kita sabar, ya, sabar dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kagak sabar-sabar tuh duit, lebih banyak kita keluarin buat yang nggak ada manfaatnya, tapi buat ke masjid susah. Nah, jangan. Maka infak sedekah itu memang cobaannya harus sabar. Artinya sabar, dia harus melakukan dan mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ini ada anjurannya dalam Al-Quran, kalau ini ada anjurannya di dalam hadis, maka ini yang harus kita dahulukan, baru setelahnya yang lain-lainnya itu. Dan yang sabar yang kedua, sabar di dalam menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam melakukan perintah Allah, sabar harus ikhlas. Yang kedua, sabar di dalam menjauh,
menjauhkan apa yang dilarang sama Allah. Ya, apa saja semuanya, zina, homo, ghibah, ngomongin orang, ngadu domba. Ya. Ini memang lagi musim ya orang model begitu, pada pengadu domba. Ya. Gimana kagak? Yang pemerintahnya tukang ngadu domba. Ya gitu, diadu mulu kerjaannya. Apa saja? Miras, apa miras? Ya. Alhamdulillah, ya udah dicabut. Ya mudah-mudahan semuanya dicabut, bukan lembarannya doang, tapi benar-benar dicabut ya izinnya. Ya mudah-mudahan semuanya tetap kita doain ya, penguasa kita, pejabat kita, aparat kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Ya Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan kalau Allah udah kasih hidayah ya maka bisa berubah drastis. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kalau memang Allah kasih hidayah ya kita serahin sama Allah, dah urusannya dah. Mau diapain kayak dah terserah Allah. Nah, ini tuh yang kedua, sabar di dalam menjauh dari apa yang dilarang. Diajakin sama teman kita, ayo ke sono, enggak dah, yang gue tidur dah di rumah daripada ke sono melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, bahkan berdosa. Sabar. Yang ketiga ada sabar indal musibah, sabar ketika mendapatkan diuji dengan satu musibah. Ya apa saja musibah itu sesuatu yang enggak enak, bikin kita nggak enak apa aja ya, maaf macam-macam dah ya, kecelakaan, penyakit ya, wabah, ataupun ada yang meninggal, itu namanya musibah ya. Sampai mati lampu aja musibah, lampu mati nggak hidup-hidup deh, musibah gitu. Rasulullah SAW satu hari ketika bersama sahabat dalam satu ruangan, tiba-tiba mati lampu. Apa yang Nabi ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu, Nabi mengucapkan kalimat istirja. Apa istirja tadi itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang dalam satu ruangan dengar mati lampu, Nabi nyebutnya inna lillahi. Biasanya orang, biasanya nih kita kalau inna lillahi siapa yang mati? Orang. Ini lampu mati. Maka sahabat bertanya, amusibatun hiya ya Rasulullah? Apakah mati lampu ini musibah? Kata Nabi apa? Naam, kullu ma yu'dzil mu'min fahuwa musibah. Pengertian musibah dalam hadis Nabi, segala sesuatu yang membuat orang beriman kagak enak, yang menyakiti orang beriman, keadaan yang gak bikin enak orang beriman. Mati lampu kan gak enak banget, udah lapar-lapar mau makan, wah ya udah siap dah tuh makanan, mati lampu ya enak gak enak dah, akhirnya dimakan juga ya. Mau ngapain dah, apa aja dah, kita mau baca, kita mau melihat sesuatu, semuanya mati, lampu khususnya. Nah, itu yang bikin orang kagak enak. Sampai hal yang terkecil itu tuh ya, kullu ma yu'dzil mu'min fa huwa musibah, kata Nabi. Segala sesuatu yang membuat orang beriman jadi enggak enak, maka itu dikatakan musibah. Nah, ini bagian dari sabar. Fasbir wasbir 'alaiha, dan sabarlah atas ketaatan itu. Wa akhlis lahu fiha. Ini bimbingannya Pak. Yang pertama diarahin, kerjain, banyakin, apalagi sabar. Ini tahap-tahapnya ngerjain amalan begitu, ibadah begitu semuanya. Pikirin aja semua dari yang tadi gitu, ngaji, sholat, sedekah, silaturahim, atau macam-macam dari kebaikan. Semuanya begitu, kerjain, banyakin itu, iringi dengan sabar. Apalagi wa akhlis lahu fiha. Jangan lupa, ini intinya juga apa? Dan ikhlaskan di dalam melakukan ketaatan, ikhlas karena Allah. Ikhlas itulah arti daripada ihsan. Di dalam hadis Jibril, yang di situ Jibril turun datang kepada Nabi dalam bentuk seorang pemuda yang gagah, syadidu sawadi syar wa syadidu thawabis thiyab ya, yang bajunya sangat putih tuh malaikat Jibril dalam bentuk seorang pemuda.
yang jenggotnya sangat hitam, pemuda, datang kepada Nabi bertanya tentang tiga, yang dijawab oleh Nabi yang terakhir wallahu a'lam, kata Nabi. Mal Islam, mal iman, yang ketiga apa? Mal ihsan. Ihsan itu apa? Ini diantaranya ulama hadis ada yang mengartikan yang maksud dengan ihsan adalah ayil ikhlas. Jadi amal yang kita kerjain bukan banyak doang, banyak disuruh. Nah, ya, suruh banyak tadi itu. Tapi ingat, ikhlas. Itulah maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang amal kita ini gimana. Iya, banyak disuruh kita, tapi bukan banyak doang, nggak ada isinya. Banyak doang kosong. Banyak tapi ada riak di dalamnya. Banyak tapi ada sum'ah, pengen didengar supaya disebut sama orang. Banyak pengen dipuji. Banyak amalan tapi ada penyakit hati di dalamnya. Jangan. Disuruhnya kita ikhlas. Nah, ikhlas itu itulah yang dikatakan tadi. Yang dikatakan ikhlas adalah bagian dari pengertian al-ihsan. Ya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, lihat, liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal, Allah yang telah menciptakan kematian. Ada yang mati, itu Allah yang menciptai. Wal hayata, bukan mati doang, ada hidup. Nah, kita lagi hidup di dunia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat sampai bulan Ramadan insyaallah. Ya, sesuai dengan doa kita ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Kemudian wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami, umur kami ya Allah sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Amin. Dan sehat bisa beribadah. Itu bulan yang dahsyat, bulan yang paling utama, bulan yang menjadi sumber banyaknya pahala di situ. Maka kita minta masuk bulan itu bisa ibadah. Nah, di situ kita minta lagi panjang umur, diterusin, bukan sampai Ramadan doang, terus panjang umur lagi. Nih. Amal bukan sekedar banyak, tetapi tadi betul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Ini hidup ini ujian semuanya. Untuk apa Allah uji kita? Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu. Apa arti ahsan? Yang paling baik, yang paling bagus amalnya. Enggak disebutin nama Allah liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, tapi Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nih pentingnya ikhlas di situ. Semua apa saja kita. Menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, ikhlas ngasih duit kepada bini, ikhlas ngasih jajan kepada anak-anak. Semuanya ikhlas. Ya. Maka di dalam hadis senada atau sama, maka disebutnya tafsirul ayah bil hadis, mentafsirkan ayat dengan hadis. Ayat tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ditafsirin sama Nabi dengan hadisnya apa? Man ta'ala umruh khairukum man ta'ala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, umurnya banyak. Kemudian apa? Wa hasuna amaluh, banyak umurnya dan bagus amalnya. Nabi nggak katakan juga dan banyak amalnya. Nah, artinya seandainya dikira-kirakan amalan kita dikit tapi ikhlas, tapi kita ihsan di dalamnya, itu yang luar biasa. Tapi memang diperintahkan dalam urusan amal ibadah banyak juga ikhlas. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan dari mulai kita balik semuanya, seandainya nggak ikhlas di saat itu, kita minta maaf sama Allah, kita minta ampunan kepada Allah, Allah bersihkan itu semua dan Allah terima seluruh amal ibadah kita sampai kita meninggal. Insya Allah kita beribadah, beramal semuanya ikhlas semata-mata mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kencangan nggak suaranya? Kencangan. Tapi kedengaran nggak yang saya ngomong? Takutnya gitu doang beradu gitu.
Takutnya gede doang, rame doang, kedengeran kagak? Hah? Jelas gak Pak? Jelas ya? Nah, itu ya. Kemudian apa? Wadum. Nah, udah ngerjain, udah banyakin, ikhlas, sabar, jaga tuh, jangan berhenti. Ya. Masih hidup, sehat, sakit kagak, seger, ngaji. Ini kagak. Dari dulu gue udah ngaji, lu sih baru kemarin. Nah, lu masih hidup, udah mati boleh berhenti ngaji, betul gak? Nah, udah mati berhenti dah. Ngaji berhenti udah. Gurunya juga takut. Orang udah mati masih ngaji, di belakang ada memedi misalnya begitu. Tapi masih hidup, jangan berhenti. Ngaji jangan berhenti. Kalau sholat udah kewajiban udah. Ya, nuntut ilmu nih yang luar biasa. Tapi alhamdulillah jamaah kita mudah-mudahan diberikan istiqomah. Nah itu nyambungnya mudawamah adalah istiqomah. Ya, bukan namanya masjid bukan ya. Tapi ini konsep di dalam Islam. Istiqomah. Istiqomah apa? Mudawamah, terus-terusan. Sehingga kata Nabi dalam hadis, khairul umur madama wa in qalla. Nggak banyak yang kita kerjain, tapi ikhlas. Tapi kemudian juga mudawamah. Apa mudawamah? Terus-terusan. Khairul umur kata Nabi, sebaik-baiknya urusan ibadah diantaranya, tekanannya madama, yang terus-terusan, wa in qalla, meskipun sedikit. Ngaji terus cepat, biar kata sebentar hadir juga. Sholat duha agak banyak, 2 aja misalnya. Tahajud nggak banyak, 2 rakaat, tapi terus-terusan. Nah itu yang kata Nabi yang paling bagus, daripada sekali bangun malam 12 dikerjain. Nggak pernah bangun. 4 udah ngeluh aja dalam hati. 8 siapa yang suruh 12? 2 aja udah cukup. Terus-terusan, daripada sekali bangun 12 besoknya libur 4 tahun. Ya Allah, jangan. Dikit tapi istiqomah, itu yang terus-terusan ya. Nih, dum ala dzalik ya, mudawamah hatta talqah jalla wa ala. Sampai kapan? Kalau dibilang istiqomah terus-terusan sampai kapan? Ya, tadi sampai mati. Ya, kata Imam Haddad, hatta talqah, sampai engkau bertemu dengan Allah. Gimana cara kita bertemu dengan Allah? Mati. Artinya sampai kita meninggal. Sampai kata Nabi dalam hadis lain, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. La yashba'a mu'minun min khairin, kata Nabi. Orang beriman enggak pernah kenyang. Apa artinya enggak pernah kenyang? Enggak pernah merasa cukup. Kurang aja. Enggak kenyang-kenyang. Dari apa? Min khairin, dari berbuat baik. Ngaji contohnya. Sampai kapan? Sampai puncaknya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal husnul khatimah, dia masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi